Semua itu ada di dalam diri kita. Ayo bersihkan batin kita agar kita mengetahui kebenaran yang sejati. Dengan kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Beliau itu adalah hidup sebenar-benar hidup. Masuklah ke dalam. Jadikanlah apapun yang ada di luar diri untuk masuk ke dalam diri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua sehat walafiat, sehat jiwanya, dan sehat raganya. Dan semoga kita semua selalu dituntun dan dibimbing agar berada pada jalan yang lurus. Dan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu apa? Sejatinya hakikat dari kebenaran ya Tuhan itu sendiri. Itulah kebenaran, itulah hak. Jadi kebenaran sejatinya ya adalah Tuhan itu sendiri. Kita harus mengenali kebenaran. Kita harus mengetahui kebenaran. Jangan sampai kita dianggap menjadi makhluk yang paling hina dalam pandangan Allah. Karena orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran dalam pandangan Allah itu lebih buruk daripada makhluk bergerak yang bernyawa. Jadi orang yang tidak mengetahui kebenaran, orang yang tidak tahu tentang kebenaran, itu dalam pandangan Allah, itu sangat-sangat buruk. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Karena binatang pun bernyawa, binatang pun bergerak. Jadi mari kita belajar bersama untuk memahami, mengetahui kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan kita yang maha segala-galanya. Agar kita bisa melihat Tuhan kita dimanapun, kapanpun. Karena timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Jadi kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Ayo bareng-bareng belajar. Dalam Al-Quran ada ayatnya. Makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak mengerti, tidak mendengar, tidak memahami tentang kebenaran, itu dalam pandangan Allah sangat-sangat buruk. Ayo kita belajar bersama untuk mengenal Tuhan kita. Tapi untuk mengenal Tuhan kita, ya kita harus mengenal diri kita dulu. Sejatinya diri kita itu yang mana? Oke, dari paling luar. Mungkin kita memahami diri kita adalah raga kita ini. Ya, itu tidak salah. Karena pemahaman dan kesadaran itu bertingkat. Dari diri raga ini, kita bisa masuk lebih dalam lagi. Kita akan mengetahui diri jiwa kita. Jadi diri raga, ya ini. Yang berfisik ini diri raga. Tapi diri raga ini bergerak atas perintah diri jiwa. Diri jiwa itu di kepala. Diri jiwa ini seharusnya terhubung dengan diri ruh. Karena diri ruh kita ini yang mengetahui jalan pulang. Diri ruh kita ini yang pernah bersaksi, yang pernah berjanji kepada Tuhan kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, kalau tidak salah. Soalnya saya bukan ahli agama, jadi kurang paham ayat seperti itu, cuman pernah mendengar dan pernah membacanya juga di surat, kalau tidak salah, Al-A'raf ayat 172. Jangan sampai kita disebut ketika itu
kami lengah, ketika itu kita lengah. Jangan sampai kita lengah, kita lalai. Mari kita belajar bersama untuk mengetahui kebenaran sejati, agar kita bisa melihat Tuhan kita dimanapun dan kapanpun. Caranya, ya ini tadi, mengenal diri raga. Diri raga ini untuk jembatan kita baca. Diri raga ini bisa bergerak, ini sumbernya dari mana? Oh, ternyata dari jiwa. Kita lihat lagi, jiwa ini mendapat tuntunan dari mana? Oh, ternyata dari ruh. Dan diri ruh ini mendapat daya dari mana? Oh, ternyata dari nur. Dan nur itu berasal dari mana? Oh, ternyata dari hayat. Dan hayat itu adalah beliau itu sendiri. Jadi sebenarnya hidup kita ya semua berasal dari beliau. Oleh karena itu kita harus mempunyai kesadaran bahwa semua pergerakan seperti ini pun ya dari beliau, bukan diri kita. Jadi kita harus menghancurkan keakuan diri ego. Kita harus mau meleburkan, memfanakan diri ego kita atau diri rendah kita agar diri sejati itu muncul. Jadi kita berkendara dengan raga, supirnya yang menggerakkan raga kita adalah jiwa. Yang menggerakkan jiwa kita, yang tahu jalan pulang itu adalah ruh. Dan sejatinya ruh itu ya nur. Sejatinya nur yang terpuji. Kenapa nur yang terpuji? Ya karena nur tersebut membentuk lafaz Muhammad. Jadi lafaz Muhammad itu artinya adalah terpuji. Diri kita ini terpuji. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang paling sempurna asal menggunakan akal yang benar-benar bersih dan hati yang benar-benar bersih. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi ditundukkan untuk manusia. Karena dalam diri manusia itu ada sesuatu yang sangat rahasia, yaitu manusia adalah rahasia Allah dan Allah ada rahasia manusia. Insan adalah rahasia Allah Tuhan dan Tuhan adalah rahasia insan. Kenalilah rahasia itu agar kita benar-benar berjalan pada tuntunan ilahi, agar kita bergerak, agar kita beraktivitas selalu sadar kepada Tuhan kita, agar benar-benar lillahi ta'ala. Jadi kita beribadah bukan karena selainnya, bukan karena makhluknya. Kita beribadah mungkin karena ingin ini, ingin itu, bukan. Kita beribadah karena beliau. Asal gerak aktivitas kita selalu sadar kepada beliau, selalu terhubung diri kita kepada beliau, ya itulah ibadah. Kerja, asal kita bekerja, kita terhubung dengan beliau, kita sadar kepada beliau, ya itulah ibadah. Itulah zikir yang tak pernah putus. Zikir 24 jam. Karena dalam Al-Quran pun kita diperintah untuk selalu ingat kepada Tuhan kita 24 jam. Mengingat Allah dengan berdiri, duduk, berbaring itu simbol agar diri kita selalu ingat, agar diri kita selalu sadar kepada Allah 24 jam. Jadi kita harus sadar, karena hakikat dari ingat itu adalah sadar. Sadar bahwa diri kita itu tidak bisa apa-apa. Diri kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan kita. Tuhan kita selalu bersama kita dimanapun, kapanpun. Tidak pernah Tuhan kita sedetik pun meninggalkan kita, sama sekali tidak pernah. Hanya saja kita lalai. Batin kita, kesadaran kita yang sejati, kesadaran murni kita tertutupi oleh dosa-dosa kita sendiri, oleh ego kita, oleh nafsu kita.
keinginan-keinginan kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dicari. Tuhan itu hanya disadari. Kenapa kita tidak bisa melihat kebenaran? Kenapa kita tidak dapat memahami kebenaran? Ya karena kekotoran-kekotoran batin kita sendiri. Jadi tugas kita sebenarnya untuk memahami kebenaran itu adalah pertaubatan, pembersihan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita ini, atau biasa disebut dengan dosa. Contoh sederhana dengan secangkir kopi. Umpama ini dengan secangkir kopi. Umpama ini batin kita yang berwarna hitam. Umpama hitam ini adalah kekotoran batin kita. Dan ketika ada intan permata dimasukkan ke dalam gelas kopi ini di tengah-tengah, apakah kita bisa melihat di dalam ini ada apa? Kan kita tidak bisa melihat karena tertutupi oleh kekotoran batin kita yang gelap, gulita dan sebagainya. Tapi ketika kita ingin melihat intan permata yang ada di dalam gelas kopi ini, ya otomatis kita harus melakukan pertobatan. Pertobatan itu adalah pembersihan. Pertobatan itu adalah kita mengaliri diri kita dengan air suci, banyu parwitosari, dengan kesucian ilahi. Jadi umpamanya seperti ini. Dengan air kopi, nguksit tak seruput gesit, kopi ini kebak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yuk, karo ngopi gesit lur. Alhamdulillah. 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 Jadi seperti ini untuk pembersihannya. Ini umpama hati kita, dan di dalamnya itu ada intan permata yang begitu luar biasa. Untuk melakukan pembersihan secara logika, ini kan harus disiram atau harus dituangkan air bening yang terus menerus. Air bening itu turun ke kopi ini, digerujuk, cret, otomatis kan air ini akan mudal air ini, mudal terus, lama-lama kan bening. Lah ketika kita melakukan pertobatan, kita melakukan pembersihan batin kita dengan cara kita mungkin selalu berpikir positif, selalu berprasangka positif, selalu berzikir, ibadah kita, sholat kita kerjakan dan sebagainya. Lama-kelamaan ini gelas yang tadinya hitam seperti ini itu akan terbersihkan karena selalu disiram, karena selalu diguyur oleh air dari atas. Syarat agar air itu turun memasuki gelas ini, kita harus mempunyai kerendahan hati. Jika kita tinggi hati, kita sombong, ya otomatis air itu tidak akan turun ke wadah ini. Jadi kita lakukan pertobatan, kita akui kelalaian kita penuh dengan kerendahan hati, jangan tinggi hati. Ketika kita tinggi hati, ya otomatis air tidak akan turun karena kita tinggi hati. Apalagi kita bersaing dengan Tuhan kita. Kita merasa bergerak seperti ini, bahkan kita merasa ada, itu adalah kekotoran. Jadi leburkanlah semua itu, leburkanlah ego itu. Kita harus mempunyai kerendahan hati. Bukan diri kita yang kuat adalah Tuhan kita. Bukan diri kita yang pintar adalah Tuhan kita. Bukan diri kita yang hebat adalah Tuhan kita. Kita hanya diberi, kita hanya dititipi kepintaran sementara waktu, kehebatan sementara waktu. Jadi kita harus mempunyai kesadaran semua ini hanyalah titipan, jangan sampai kita akui. Ketika kita merasa bahwa diri kita pintar, maka itu telah berbuat dosa. Kita merasa pintar tanpa ada keterhubungan kepada Tuhan kita. Kita telah bersaing kepada Tuhan kita karena kita tidak terhubung.
Kita merasa bahwa diri kita yang pintar, padahal kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa pintar karena kita mendapatkan kasih sayangnya, karena kita mendapatkan pertolongannya. Kita harus mempunyai kesadaran itu. Jangan sampai kita merasa bahwa kita itu memiliki. Tapi gantilah rasa memiliki itu dengan semua ini adalah titipan. Ketika kita merasa kita memiliki, kita akan memakai semena-mena. Tapi ketika kita merasa bahwa barang atau semua adalah titipan, kita akan menjaganya. Menjaga dengan sebenar-benarnya, karena kita merasa dititipi. Jangan sampai kita merasa memiliki, tapi gantilah rasa kita dengan rasa dititipi untuk sementara waktu, agar kita menggunakan anugerah ilahi di jalan yang lurus, tanpa ada kesombongan, tanpa ada bersaing dengan Tuhan kita. Jangan sampai kita bersaing dengan Tuhan kita. Tuhan kita maha kuat, jangan sampai kita merasa kuat. Oke, mungkin mulut kita berkata aku kuat, tapi itu harus ada keterhubungan dalam batin kita. Mulut kita berbicara aku kuat, tapi hati kita harus mempunyai keterhubungan, mempunyai kesadaran bahwa diri kita kuat karena diberi kekuatan oleh Tuhan kita. Batin, kesadaran itu tidak perlu kita ucapkan, tapi setidaknya kita mempunyai keterhubungan atau kesadaran. Jadi secara sosial kita aman, kita mengucapkan aku kuat. Untuk bersosial aman, dalam hati kita mempunyai keterhubungan dengan Tuhan kita pun aman. Habluminallah, kita aman. Habluminanas, kita aman. Tapi ketika kita berkata aku kuat, habluminanas aman, tapi habluminallah ada pengakuan bahwa diri kita yang kuat. Itu yang jadi masalah. Jadi kita harus selalu sadar 24 jam. Kita bergerak, kita beraktivitas, kita bicara, dan sebagainya. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan kita, agar kita tidak menduakan Tuhan kita dengan ego kita. Jadi ayo belajar bersama untuk mengetahui kebenaran, untuk agar kita bisa melihat Tuhan kita dimanapun dan kapanpun. Karena Tuhan itu dohir batin, Tuhan itu ya nyata. Dalam Asmaul Husna ada. Kalau itu ya dohir, ya batin, nyata, wujud, ada. Tapi kenapa kita tidak bisa melihatnya? Ya kembali lagi kepada kopi ini tadi. Bukan beliau itu tak nampak, beliau itu sangat jelas, sangat gamblang, tanpa penghalang. Tapi kita dihalangi oleh dosa-dosa kita sendiri, kita dihalangi oleh kebodohan kita dihalangi oleh ketidakpahaman kita, oleh ego dan nafsu kita. Tugas kita sebenarnya adalah hanya membersihkan kekotoran-kekotoran batin kita. Jangan sampai kita menyalahkan luar diri, apalagi mengkafir-kafirkan orang lain. Jangan sampai. Lihat ke dalam diri, jangan-jangan batin kita ini masih kafir. Karena kafir itu hakikatnya adalah tertutup. Batin kita tertutup dari kebenaran, ya itulah kafir sebenarnya. Jadi jangan sampai menunjuk keluar. Lebih baik kita masuk ke dalam introspeksi diri kita. Apakah batin kita ini sudah benar-benar bersih? Karena Mbah Gus Dur dalam tembangnya Syair Tanpa Waton, tembangnya seperti ini. Kafire dewe dadi gateke. Jadi kita harus melihat, menggatekkan, memperhatikan kekafiran batin kita ini. Karena hakikat kafir adalah kita tidak tahu kebenaran, kita tidak memahami kebenaran, batin kita tertutup dari kebenaran. Itulah hakikat kafir. Jangan sampai kita menyalahkan di luar diri. Semua itu ada di dalam diri kita. Ayo bersihkan batin kita.
agar kita mengetahui kebenaran yang sejati. Dengan kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Beliau itu adalah hidup sebenar-benar hidup. Masuklah ke dalam. Jadikanlah apapun yang ada di luar diri untuk masuk ke dalam diri kita ini. Ayo kita belajar bersama agar kita mengetahui kebenaran yang sejati. Jadi sejatinya kebenaran adalah beliau itu sendiri. Dimanapun kita menghadap di situ wajahnya atau kita kenal dengan beliau. Jadi sebenarnya kita ini di dalam beliau. Umpamanya seperti ini, kita berenang di dalam air, tapi kita mencari-cari air itu. Tanya ke orang di dekat kita, padahal kita sedang berada di dalam air, sedang berenang, berdiri di dalam air. Tapi kita tanya kepada orang di sekitar kita atau di dekat kita, mana airnya, mana airnya, mana airnya. Kita itu ada di dalam air, tapi kenapa kita mencari-cari air? Seharusnya ketika kita berada di dalam air, kita jangan mencari. Kita sadari dan kita rasakan bahwa kita ada di dalam air. Jadi untuk mengenal Tuhan itu dengan rasa. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam rasa, ya hanya sang perasa yang bisa merasakan itu. Pahit, manis, tidak bisa dijabarkan. Untuk mengetahui rasa pahit, manis, ya rasakan sendiri. Maka kita akan paham. Dan ketika kita disuruh untuk menjelaskan rasa itu, ya susah otomatis. Karena yang tahu rasa hanya sang perasa. Jadi ayolah kita belajar bersama agar kita mengenal diri kita, agar kita mengenal Tuhan kita, sehingga kita bisa kembali pulang kepada asal usul diri kita ini, diri batin kita ini. Mari belajar bersama. Jadi kita harus mengetahui diri kita dulu, diri kita yang sejati yang mana, agar kita mengetahui Tuhan kita, agar kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita itu sangat mencintai kita. Tak ada yang lebih cinta kepada kita selain Tuhan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan diri kita sedikit pun. Mungkin orang yang katanya cinta kepada kita, mereka bisa berjarak dengan kita. Tapi Tuhan kita tak berjarak dengan diri kita ini. Tuhan kita itu lebih dekat daripada hitam dan putihnya mata. Tuhan kita itu lebih dekat daripada urat nadi. Kenalilah beliau. Ketika kita mengenal beliau, otomatis hidup kita akan tenang, damai, bahagia. Biarpun kita dihantam oleh penderitaan, kita dihantam oleh cacian, kita dihantam dengan sesuatu yang negatif, kita akan tetap tenang, damai dan bahagia. Karena kita telah paham dengan semua itu. Tuhan kita tidak pernah menyakiti diri kita sedikit pun. Yang menyakiti diri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena ketidakpahaman kita, karena ketidaksadaran kita. Jadi ayo penuhilah diri kita dengan pengetahuan sejati, agar diri kita bisa tercerahkan, agar diri kita mengetahui kebenaran yang sejati, mengetahui kesadaran murni, kesadaran ilahi. Mungkin itu dulu yang bisa saya jabarkan. Semoga kita semua mendapatkan anugerah, rahmat, serta berkah dari Sang Maha, agar diri kita bisa mengenal Tuhan kita. Dan semoga kita semua selalu dilingkupi oleh energi ilahi
yaitu energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, energi cinta, energi keberlimpahan, energi kesehatan, dan energi kebenaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.